Lalu tujuan yang kedua adalah mereka bisa melakukan pengumpulan dengan berbagai jenis jemaat. Ya, kita biasanya menggunakan timbangan. Nah, pemahaman bermakna ini saya ajak anak-anak untuk bisa memahami dulu sebelum mereka masuk ke pembelajaran. Mereka memahami bahwa menjadi ilmuwan itu tidak harus berawal dari menemukan hal yang besar, tetapi dari hal yang kecil saja. Kalau saya awal sekali pembelajaran, saya suruh mereka mengamati lingkungan sekitar. Terus kira-kira apa yang kamu bisa peroleh dari lingkungan sekitar sekolah kamu? Sebenarnya sudah mereka berpikir sains untuk mencari tahu. Setelah itu langkah-langkah metode ilmiahnya yang mereka lakukan. Misalnya kemarin saya kasih mereka kenapa bunga itu dia berwarna kuning. Nah, itu kan akhirnya mereka meneliti, mencari tahu. Mereka menggunakan HP, mencari jawaban-jawaban sementara dulu, pertama jawaban sementara dulu, setelah itu mereka buktikan dengan mencari lingkungan itu. Kita nggak lihat wujudnya, rubriknya seperti apa. Kemudian tadi saya lihat karena ini masih kaitannya dengan mandiri dan bernalar kritis. Di awal tadi kalau nggak salah itu saya lihat ada 4 profil yang mau disasar, yaitu kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Benar ya? Nah, tapi yang di akhir hanya dinilai 2. Nah, jadi gini, sebaiknya itu memang dipilih 2 saja karena waktunya sangat terbatas. Jadi berfokusnya tadi yang mandiri dan bernalar kritis ya. Nah, jadi kalau bisa dihapus aja yang itu, nggak harus 4-4-nya. Jadi memang kita supaya fokus, karena ini kan kemampuan soft skill tidak mungkin langsung jadi. Nah, jadi memang kita fokus kepada 2, tapi memang maksimal. Itu khususnya dicentang melalui lebar observasi. Kemudian apalagi kalau mandiri ya, siswa dengan tekun mengerjakan, misalnya ada PR, berapa persen itu ada indikator. Kalau gini kan kalau ini ada ya. Mengamati peserta didik di dalam proses itu kita masih terkendala juga ya jumlah guru, karena kalau sudah dalam proses hampir semua guru itu terisi jamnya. Memang kemarin kita tim baru mulai langkah awal kita observasi gitu ya. Jadi kita observasi jadi kepada ada kesesuaian tidak antara yang Bapak Ibu rancang di dalam modul, lalu prakteknya di dalam kelas cocok tidak antara modul dan prakteknya. Itu mungkin langkah awal. Tadi kalau masukannya dari Pak Sarat, memang itu penting Pak, apalagi untuk menilai sikap, karena kalau untuk guru sendiri kan pasti tidak mungkin ya seperti tadi Bapak sampaikan. Mungkin ini nanti untuk ke depan akan kita usahakan ya kurikulum, coba kita bagaimana memang tidak mesti baru ya sudah di Pak Sadrak, ternyata memang harus ada tagihan dokumen-dokumen yang harus sekolah siapkan, apalagi untuk mengamati sikap terutama dari siswa ya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nanti pasti akan kita rancang Pak, dan itu masukan satu poin lagi ya untuk kita, karena selama ini memang belum berjalan. Kalau kita jujur sampaikan untuk Ibu dan Pak Sadrak, kalau sebatas observasi sudah kita pasti ada seperti itu, sehingga setiap hari ada kelompok yang berbeda, sehingga mereka tidak selamanya dengan tim itu saja, tetapi setiap kali bahasa Inggris pasti ada kelompok yang berbeda. Nanti semua tugas saya pakai barcode saja, karena kalau kita print agak membuang-buang kertas. Kalau di Google Drive kan sudah ada jawabannya langsung, jadi mereka langsung bisa melihat nilai. Iya. Jadi langsung bisa dari mereka. Ya Pak, kalau yang demo pertama kemarin kan kita ada dikoreksi sama Pak Roni di intinya dari koordinator Jalistum saja merancang, dikelompokkan dengan pendamping ditentukan oleh koordinator, lalu didampingi nanti apabila yang untuk metode pertama ada perubahan, mereka digabungkan lagi di kelompok yang kedua. Nanti
Nanti kelompok ketiga setelah untuk kalimat sudah baik, berarti mereka bisa mengikuti proses secara langsung di dalam kelas. Karena memang sulit Pak kalau mereka anak-anak yang kendala itu, mereka ikut dalam proses pembelajaran, mereka akan kesulitan juga mengikuti proses di dalam kelas. Maka strategi yang dari sekolah, walaupun memang dalam keseharian mereka tetap proses pembelajaran biasa di dalam kelas, hanya perlu pendampingan khusus dari guru mata pelajaran yang masuk. Nanti di hari yang berbeda mereka didampingi oleh tim untuk mendampingi. Ya, jadi kalau saya boleh, terima kasih penjelasan Bu. Jadi sebenarnya ini adalah metode yang sangat bagus karena bertingkat. Nah, jadi ada 3 level. Mungkin nanti 3 kelompok metode pembelajaran yang berbeda dan bertingkat, ada semacam level. Artinya kan kalau mereka sudah lulus di abjad, dia dipindahkan lagi ke misalnya itu ke kupas dan rangkai suku kata. Mereka sudah dirangkai suku kata, sudah bisa mencari secara langsung. Nah, sebenarnya kita mau lihat berapa siswa yang pertama itu yang masuk awalnya itu di metode abjad, tapi setelah beberapa minggu atau beberapa pertemuan dia sudah bisa pindah ke metode berikutnya. Yang perubahan itu yang perlu dijelaskan di sini sebenarnya. Nah, misalnya ada yang katanya latar belakangnya sama sekali belum bisa terhubung, misalnya ada 10, tapi setelah dilatih 2 minggu ada keberhasilan dia pindah ke kupas dan rangkai kata. Mungkin di situ 2 minggu lagi atau butuh 4 minggu atau 4 pertemuan, ternyata dia ada di 10 tadi yang pindah ada 5. Nah itu kan yang capaian walaupun progresnya kecil tapi ada perubahan. Selamat siang bagi kita semua, salam sehat selalu. Saya Sadrak Luden Pagiling selaku fasilitator yang telah mendampingi SMP Negeri Buti selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Sangat bersyukur karena hari ini saya kembali dipertemukan dengan Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri Buti yang sangat luar biasa, telah menjalankan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka di 2 tingkat, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Sudah sangat banyak terobosan-terobosan, ide-ide yang kreatif dalam mengembangkan siswa-siswa Papua khususnya di sekitaran Buti di sini. Ada berbagai terobosan seperti pembelajaran di luar kelas, ujian di luar kelas, dan sudah mengubah mindset ujian menjadi harap senang ketika ujian. Dan yang saya apresiasi mengenai beberapa modul ajar yang sudah dirancang itu sudah terintegrasi dengan digital, seperti tadi sudah menggunakan barcode dan medianya sangat interaktif seperti komik. Pesan saya tetap dipertahankan hal-hal yang sudah baik, kedepannya bisa menjadi pengimbas bagi sekolah-sekolah lain, dan yang perlu dibenahi mungkin mengenai detail datanya saja. Tapi saya sangat yakin dengan kemampuan dan semangat yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri Buti, semua bisa dilalui dengan baik, dan saya ucapkan semangat selalu SMP Negeri Buti pasti bisa. Provinsi Papua mengucapkan terima kasih kepada mewakili Kepala BGP, mengucapkan terima kasih kepada Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul bersama untuk berdiskusi. Semoga sekolah SMP Negeri Buti ini lebih unggul lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Ini Kamis 2 Oktober 2023 SMP Negeri Buti mendapat kunjungan dari fasilitator sekolah penggerak Pak Sadrak bersama dengan Ibu Rosmaya dari Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Terima kasih atas kunjungan dari tim PSP. Dari hasil diskusi bersama dan dari dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh tim komite pembelajaran, puji Tuhan bahwa program sekolah penggerak dapat terlaksana dengan baik oleh tim komite pembelajaran dan Dewan Guru di SMP Negeri Buti. Banyak terima kasih kepada fasilitator dan juga Ibu Rosmaya dari BGP Papua
atas masukan-masukan yang diberikan. Ini akan menjadi catatan bagi tim dan juga terima kasih. SMP Negeri Putih pasti bisa.